Dan rata-rata yang bisnisnya akhirnya kayaknya rame tapi duitnya nggak ada karena masalah-masalah yang kayak tadi tuh. Ajib. Gitu. Kita kasih solusi. Muhammad Thalib. Wah, ini Masya CEO Allah. Zahir. Hadir loh di sini loh. Masya Allah. Masya Allah. Ini sebuah kehormatan nih buat kita bisa ada di sini nih. Oh, tadinya cuma lihat sliweran di Instagram gitu kan. Wah, ini keren juga nih podcast, Masya Allah gitu ya. Enggak, lu masih peres lu masih. Enggak, beneran. Gue bilang ini kayaknya beda nih yang dibahas nih. Iya, Masya Allah. Ternyata diundang ke sini, Masya Iya, Allah. karena memang gue, teman-teman butuh lo, Mat. Alhamdulillah. Iya dong. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, mudah-mudahan deh. Soalnya gini, lu kan insya Allah tahu banget lah mengenai bagaimana cara bangun bisnis long lasting lah, jangkanya panjang. Nggak cuma sekedar gara-gara euforia pandemi, banyak pengusaha kemarin sore UMKM muncul hadir, tapi ya mungkin silih berganti. Kita nggak pengen kayak gitu tuh, ya Yes. kan? Nah, yang berikutnya lagi, sebenarnya UMKM tuh sepenting apa sih untuk mengetahui skill keuangan manajemen? Nah, ini dia. Ada stigmanya, Mat. Iya, betul. Ada stigmanya. Ngapain sih kita mikirin keuangan, keluar masuk apa segala macam? Udah yang penting jalan aja dulu deh bisnis deh. Yang kayak gitu ntar jangan-jangan gak long lasting akhirnya bisnisnya. Bener-bener Iya tuh. kan? Iya, biasanya kayak gitu tuh. Ntar dia nyesel belakang tuh. Benar. Nah, makanya lu kan tahu banget, bisa dibilang Zahir 25 tahun ya. Alhamdulillah sekarang udah 25 tahun. 25 tahun. Alhamdulillah. Sebentar, pakai investor nggak nih? Alhamdulillah. Investor dalam arti investornya- venture capital? Venture capital enggak. Alhamdulillah enggak. Bener nggak pakai venture Bener, capital? alhamdulillah. Gua Kita kaget loh. ngelakuinnya organik lah. Organik aja. Biasanya startup itu bergandengan sama VC, venture capital, yang memang bakar ya. Burn more money gitu. Gue dikasih tahu sama temen gue nih yang diinvest sama venture capital. Kadang-kadang, enak juga ya. Kata dia gini, weekly meetingnya bisa gini nanti. Investornya bilang gini, you need to burn more money. Kayak, wah gila enak banget ya. Tapi dia nagih profit nggak? Enggak, dia nggak nagih profit. Yang bener loh. Iya, tapi teman gua yang cerita itu bisnisnya hari ini udah gone sih. Exit. Gitu ya. Ya, IPO. dia exit tapi bisnisnya yang nggak bisa bertahan akhirnya. Berarti nggak begitu Enggak pengaruh dong. gitu juga sebenarnya, karena untuk bisa bangun bisnis yang panjang yang kuat, money atau uang tuh ya bahan bakar aja. Kalau mobilnya nggak oke, ya kan? Kalau Bener. bannya juga nggak oke, mesinnya nggak oke, nggak bisa jalan juga. Bener tuh. Aywa. Kalau ngomong sama Jamal begitu. Yes. Aywa. Iya oke lah. Kita bahas secara royet dulu dari awal. Iya. Kalau ngomong sama Gitu ya. Arab Iya, Yaman gitu ya. Yaman ini harus begitu. Majelas dulu di sini. Majelas. Oke, Mat. Luar biasa nih. Kita bahas ya dari awal lu mengenal apa ya bisnis sampai akhirnya lo paham dan fokus banget positioningnya di bidang accounting, keuangan gitu-gitu leh. Sampai akhirnya kan lu Zahir, gue pengen tahu background lu deh Zahir deh. Oke. So, Zahir ini perusahaannya udah 25 tahun. Gokil. 25 tahun, foundernya itu namanya Fadil. Waktu itu masih kuliah di ITB. Sebenarnya bisnis awalnya tuh bukan Zahir. Bisnis awalnya advertising. Advertising. Yang bener, nanti gue penasaran nih gini. Kenapa gue mau bahas Zahir dulu? Soalnya gue pengen lihat historinya seperti apa sehingga menginspirasi teman-teman bisa bertahan sampai 25 tahun. Masya Allah. Jangan dibilang ini jualan Zahir. No. Ya. Gue bongkar di sini ya. Gue pasang ini sama sekali nggak ada urusannya sama dia nyuruh, enggak. Gue lagi nge-bluffing dia aja. Enggak, tiba-tiba ada ini gitu tiba-tiba ada ini. Enggak, soalnya gini, bedain ya mana hard selling, mana memang menggali inspirasi. Betul. Gue pengennya teman-teman UMKM melek di situ. Oke. Fahamin dulu ya. Kita perhatikan. Nih gue off air ngobrol sama Muhammad, parah banget sih perjalanannya luar biasa. Sampai akhirnya lu sekarang jadi CEO. Berarti lu masuk nggak jadi CEO awalnya kan? Enggak. Gue masuk. Jadi Zahir itu start 96. Oke. Mulai struggling. Sebelumnya adalah advertising company, lalu founder. Ketika jalanin advertising bisnis itu justru dapat ide
oh iya ya, kenapa ya kok zaman itu? Kenapa nggak ada ya aplikasi yang bisa ngebantu pengusaha UKM saat itu untuk bisa ngambil keputusan dengan cepat? Berangkat dari pertanyaan itu. Jadi ketika kita jadi business owner, ya kita kan setiap hari sebenarnya ada di persimpangan keputusan ya. Lo harus milih A, B, C tiap hari kan harus kayak gitu. Nah, sedangkan lo untuk ngambil keputusan yang benar, lo butuh data, lo butuh informasi. Oh jelas. Iya kan? Nah waktu itu berpikirnya masa sih nggak ada ya aplikasi yang sederhana bisa ngebantu pengusaha UKM untuk ngambil keputusan dengan cepat. Ketika itu Fadil sebagai foundernya di perusahaan advertising itu, kalau nanya sama staffnya, utang kita ada berapa ya? Uang kita di luar ada berapa ya? Waduh. Penjualan kita udah berapa ya? Gitu kan? Stok kita sisa berapa ya? Itu nggak bisa dijawab langsung. Nah, sedangkan lo tahu kan darahnya business owner itu kan, wah kalau bisa idenya hari ini dieksekusi kemarin kalau bisa. Ya kan? Kalau saking kita pengennya cepat kan, kita nggak mau lama ya kan. Dan lu nanya gue sekarang tuh mengenai profit lu berapa, gue justru kayak mikir dulu deh. Emang kayak gitu ya? Yes. Ya. Nah 97, 96 itu kan 96, 97, 98 itu krisis. Justru itu blessing in disguise lah. Advertising nggak jalan. Kena semua. Kena semua. Lalu berpikir gimana dong nih ya melanjutkan bisnis. Sedangkan di advertising udah nggak bisa jalan, ninggalin utang yang lumayan waktu itu, gitu kan. Lalu kepikiran, oh iya ya, ini kan ada aplikasi yang kalau waktu itu di perusahaan advertising butuh, maka harusnya ada jutaan pengusaha UKM di Indonesia juga butuh solusi yang sama. Di saat itu kita mau cari aplikasi yang fit dengan kondisi Indonesia aja susah. Zaman itu ya. 96, 97 kalau lu pakai software accounting, software finance dari luar, itu digitnya nggak bisa juta, bro. Oh, itu sampai M ada, Mat. Iya kan? Iya. Coba sebut deh, 3 deh. Pasti lu tahu deh kalau yang mungkin lahir di tahun itu. Yang gue pada saat itu mungkin SD SMP. Gue nggak tahu, lu udah kerja ya? Enggak, gue SMA. SMA. Masa sih? Ya SMP SMA lah gue masih. Emang iya, Mat? Iya. Sing keluarin KTP kayaknya nih. Oke, lanjut. Ya, jadi itu awalnya banyak keterbatasan. Belum lagi dari sisi bahasa. Lu bisa bayangin kan di era itu operator kita, admin kita gitu kan bakal mereka males gitu berubah, terus gue harus pakai aplikasi bahasa Inggris pula gitu waktu itu gitu kan. So kita berpikir, nggak deh, ini kayaknya harusnya bisa. So dari situlah Zahir berangkat jalan pelan-pelan, berangkat dari Bandung awalnya, lalu pindah ke Jakarta terus, dan 2005 gue join. Gue belajar banyak hal di situ sampai akhirnya kayaknya kita nih fit gitu ya dengan founder, dan gue alhamdulillah dipercaya untuk you can run this company. Ya udah kita coba gitu. 2005 lu sebagai apa di situ Mas masuk? Gue 2005 masuk pertama kali banget itu sebagai software tester pertama kali banget. Kita beda bareng-bareng, ini inspirator apa nih Muhammad deh. Ya tapi beneran orang tuh kan banyak maunya instan ya. Yes. Mat ya. Maksud gue begitu masuk ya staff di sini gue ngitung tanggal, ngitung tahun sampai jadi level itu berapa tahun gue nih. Bener. Iya dong, matematika kita kadang kan nggak nyampe, matematika Allah luar biasa. Betul. Tuh. Nah lu masuk software tester. Jadi karena waktu itu background gue kebetulan banget ya, Allah takdirkan luar biasa banget. Gue waktu itu kuliah gue emang dual degree accounting sama IT. Gitu. Pinter banget dong. Enggak, kebetulan lah, alhamdulillah gitu ya. Kebetulan gue accounting sama IT, lalu gue masuk di company yang persis banget ngerjain apa yang sesuai dengan background gue. Nah gue masuk sebagai software tester, belajar proses gimana sih caranya nge-build software dari desain sampai itu bisa di-deliver ke customer, ke users. Dari situ tipping pointnya sebenarnya ketika gue pindah ke tim bisnis ya. Ketika masuk ke tim bisnis, gue ada di tim marketing, dan itu gue menikmati luar biasa karena rasanya hampir semua passion gue itu terpenuhi gitu, terbayar karena gue ketemu sama banyak banget pengusaha. Contohnya apa aja? Banyak banget, mulai dari yang pengusaha
kaos sablon importir mainan gede banget di Indonesia gitu ya. Ngambil di Cina, Iya. dijual di sininya. Iya, itu kayaknya harga mainnya cuma 10.000, 50.000, 100.000, tapi gede banget gitu ya. Sampai yang perusahaannya gede-gede banget lah ya, mining, oil and gas, services dan seterusnya. Udah lu temuin semuanya. Udah, alhamdulillah. Nah, di situ gue lihat bahwa oh iya ya, ini seru banget. Gue bisa belajar banyak banget dari orang-orang ini, dan ini teman-teman pengusaha yang gue temuin itu memang Masya Allah hebat-hebat banget. Oke. Gue belajar mindset mereka gimana ya membangun bisnis. Mindset mereka, mental mereka ngadepin ketika momen terendah di bisnis tuh gimana ya. Gitu. Wah. Itu keren banget karena oh iya ya, bisnis tuh gak selalu gini kan. Iya dong. Gini, udah gini. Jadi nah itu serunya. Jadi dari situ gue belajar banyak dan alhamdulillah kita di Zahir punya misi yang clear banget ya. Dari awal tuh misi kita clear banget. Apa tuh? Kita mau bantu organisasi, perusahaan, pengusaha, siapapun yang on board atau attach dengan kita untuk naik kelas. Oke. So itu clear. Oke. Jadi ketika kita datang, kita punya spirit gimana caranya gue bantuin lo nih untuk bisnis lo naik kelas. Oh nice. Gitu. Sounds good. Itu misi kita banget, dan itu enak banget. Jadi begitu kita datang, kita dengerin, kita lihat, kita explore problemnya mereka apa ya. Oke. Ya kan? Lalu ada opportunities apa ya yang mungkin bisa jadi mereka nggak lihat dan kita bisa bantu supaya mereka naik kelas. Dan itu setelah beberapa tahun mendengar begitu banyak pengusaha yang naik kelas, itu kepuasannya nggak bisa dibayar sama uang. Oke. Yang lo provide apa untuk bantuin mereka untuk naik kelas? Dari sisi keuangan? Yes, yang paling basic yang kita provide adalah menyelesaikan problem yang relate dengan finance. Hampir semua pengusaha, hampir semua nih, saat itu yang gue temuin adalah mereka punya problem yang common banget. Apa tuh? Pertama, mereka punya kesulitan cash flow. Wow, iya betul sekali tuh. Gitu. Hampir semua kayak gitu. Ya. Sampai ada satu story yang selalu gue share banget nih di mana-mana. Gue ketemu ada satu, malah bahkan sampai hari ini gue belum ketemu. Berteman, kita teleponan sampai hari ini belum ketemu. Itu klien kita. Online gitu? Online teleponan aja. Apa? Suatu malam dia telepon gue. Dia bilang, gue punya masalah. Gue udah hampir menyerah jalanin bisnis gue. Bisnis gue kelihatannya running, barang gue habis mulu, tapi uangnya nggak ada. Dia bilang. Itu penyakit. Sering dah. Uangnya nggak ada. Kayaknya rame gitu kan. Bisnisnya kayaknya asik banget nih. Tapi kok uangnya nggak ada ya. Dan coba kita coba bantu dong. Udah gue explore. Gue tanya dulu deh. Gue bilang, lo penjualan lo berapa? Iya. Dia nggak bisa jawab. Kira-kira gini. Oke. Margin lo kira-kira berapa ya? Lo punya angka nggak? Enggak. Oke. Lu punya pencatatannya nggak transaksi keuangan lu? Nggak juga. Ini dia. Gue bilang wah ini nih masalahnya, gitu kan? Bisnisnya dari awal jalan aja dulu. Apa sih biasanya yang kebenturnya tuh apa? Ya gue pernah ada di titik itu, Mat. Maksud gue karena apa ya? Kalau gue tuh gara-gara hal yang nggak diduga-duga tuh kayak banyak banget. Padahal udah ngitung HPP sedemikian rupa. Kenapa ya? Pertama, gini. Apa gara-gara bubble wrap kali? Maka bubble wrapnya kan harus masukin juga di keranjang. Ada biayanya ya. Iya bener. Sawa iya. Bener ya. Nah, jadi gini. Ini secara non teknis, hampir semua CEO, hampir semua founder, hampir semua business owner apa sih? Itu multitasking. Oke. Gitu. Yang dikerjain banyak banget. Iya. Oke. Mereka itu pengen banget move forward. Energinya tuh pokoknya tiap hari move forward. Iya lagi. Oke. Nah, dengan semua ini, gimana dia bisa in control sama bisnisnya mereka tanpa catatan histori yang clear? Nggak punya. Nganggep enteng. Ini nggak usah, nanti dulu gitu. Oke. Nah, yang sering gue bilang, ingetin ke teman-teman pengusaha adalah even lu sebagai pengusaha, lu sebagai business owner, lu sebagai CEO bukan orang yang ngurusin duitnya, lu bisa delegasikan itu tapi tanggung jawabnya nggak bisa pindah. Oke.
Jadi jangan berpikir bahwa gue kan CEO, gue yang penting kan sales. Ya tetap namanya CEO, namanya business owner punya tanggung jawab manage finance. Hatta dia udah punya C-level banyak. Yes. Oke. Sekarang kalau lihat data, ya siapa sih yang rata-rata jadi CEO di 100 perusahaan terbesar di dunia rata-rata? Oke. 2 background yang paling banyak itu adalah finance and accounting. Oke. Kenapa? Karena at the end UUD gitu kan. Iya kan? Lo boleh jago jualan, lo mungkin jago banget di operation, lo jago banget di mungkin innovation, tapi at the end ada bottom line, ya kan, yang mesti dijaga. Ada top line yang mesti dijaga. Revenue-nya berapa, sisanya berapa. Cuma kan nggak salah juga kalau CEO-nya memang mental. Nih gue lagi pembenaran sih sebetulnya. CEO-nya memang dia background-nya marketing misalnya. Nggak salah. Oke. Nggak salah. Yang salah adalah ketika kita sebagai business owner, gue ngerasa gue orang marketing banget. Lalu kita berpikir tanggung jawab keuangan bukan gue. Oke. Dapat gue. Lalu lu serahin sama orang atau lu nggak pikirin, ketika tiba-tiba, barang gue habis, kok duitnya nggak ada? Lu nggak lagi nyindir gue kan? Ini masuknya gitu. pinter. Gitu. Oke. Nah, dari situ balik ke cerita yang tadi, gue bilang sama si orang ini yang telepon gue malam-malam, gue bilang, lu gue tanya data ini gak punya, gue tanya data ini gak punya, lu data ini gak punya, gue gak punya catatan. Dia bilang, gue bilang gue coba bantu, gue akan minta lu beberapa data yang ada, kita bantu catetin, kita rapiin, lalu nanti kita lihat. Setelah beberapa saat beberapa minggu kemudian, dia telepon. Bro, dia bilang, ternyata gue tahu sekarang kenapa cash flow gue berantakan dan gue nggak punya uang. Wah, nemu deh. Tanya kenapa? Ternyata gue punya tagihan di luar 1,2 miliar nggak pernah gue tagih. Oh, itunya. Nah, lu kebayang kalau piutang itu ya. Kalau klien lu satu, kalau order lu satu, lu pasti inget banget. Tapi kalau lu punya barang 50, iya kan, customer lu ada 50, gimana cara lu nginget ya kalau lu nggak catet? Ya, gue kadang suka ngegampangin itu sih. Iya kan? Iya. Sedangkan tadi CEO, business owner, founder rata-rata apa? Sibuk banget, bos. Iya benar. Ya nggak? Kadang-kadang jam 6 pagi udah ngecekin kalender, udah meeting ini segala macam. Kalau itu nggak dibenerin, lewat. Bener. Belum lagi CEO yang memang selain dia ngecek kalender dan dia harus tampil sebagai framing dalam sebuah konten kan? Harus terlihat semuanya everything is fine gitu. Ya. Semuanya oke gitu ya kan. Tapi ternyata gitu. Nah itu banyak banget. Itu banyak banget. Jadi hampir rata-rata setiap kali gua ketemu sama business owner ya di level mid size gitu kan, isunya selalu itu cash flow. Dan kita punya prinsip bahwa cash flow itu kan urat nadinya perusahaan. Kalau lu nggak perhatiin, itu jadi masalah. Nah, problem-problem kayak gini itu yang jadi energi buat kita di Zahir untuk ngebantu teman-teman. Kalau kita tweak itu masalah, itu selesai, itu akan membuat mereka benar-benar bisa naik kelas. Nah, cerita pengusaha tadi yang malam-malam itu telepon, 10 tahun kemudian, dia telepon gue, dia bilang gini, Mat, somehow gue ngerasa sekarang jadi nganggur nih, dia bilang. Di saat yang sama bisnis gue tumbuh, dan tadinya bisnis gue cuma satu, gue punya multiple bisnis. Oh nice. Kok bisa? Gue bilang gitu kan, kok bisa? Iya, karena gue dibantu sama sistem yang bisa provide gue informasi, sehingga gue bisa tahu priority apa yang harus gue kerjain. Oh, kebayang gue. Ya? Yang well managed gitu. Iya, yang sejauh ini mungkin kita masih subjektif tuh. Betul. Oh kayaknya ini nih. Yes. Kayaknya ini nih revenue-nya yang akan. Oh stream income-nya begini. Oh ternyata gara-gara lu tahu dari pencatatannya luar biasa, mana prioritas yang utama harus lu genjot. Bener banget. Okay. Nah itu cerita-cerita kayak gitu tuh banyak banget di kita, dan itu jadi kebahagiaan yang luar biasa buat kita. Kita bisa benar-benar lihat mereka tumbuh dan naik kelas bisnisnya. Itu luar biasa. Masya Allah. Ya cuma gini, oke, kita ngomong Zahir. Ya. Stigmanya Zahir kan point of sales banget, man.
accounting, point of sales iya, gitu ya. Iya, kita ngomong stigma lah ya. Yes. Belum tentu benar, apalagi lu kan internalnya istilahnya. Betul. Nah, betul. maksud gue apa ya? Maksudnya gimana caranya lu bikin growth nih perusahaan? Tadi kan gue tertarik banget sama lu bilang bahwa lu bantuin perusahaan-perusahaan. Nah, apakah memang dengan point of sales itu adalah salah satu menjadi ujung tombak untuk ngebangun perusahaan dengan cara catatan di itu? Oke. Nah, seperti apa? Ini pertanyaannya menarik. Iya. Jadi gini, karena di Zahir kita paham dan ngerti banget bahwa misi kita itu membantu pelanggan kita untuk bisa naik kelas, bisnisnya naik kelas. Iya. So we are just happen to be an accounting software. We are just happen to be the point of sales developer. Yeah. Kita tahu bahwa kita ini bukan bilang sama orang bahwa gue ini spesifikasinya bikinin software accounting, enggak. Oh ya, enggak. Gue bilang gue ini adalah yang ngebantuin lo untuk naik kelas, dan apa yang lo butuh itu akan jadi pelajaran buat gue untuk gue ngembangin apapun supaya lo bisa naik kelas. Oke. Dari sana kita awalnya berangkat dari accounting software, lalu kita masuk ke inventory, lalu kita bikin point of sales, lalu hari ini kita punya macam-macam services sampai ke ERP. Oke, gue nangkep. Which is inilah menjadi weakness para POS di luaran sana yang memang dia terlalu fokus di situ. Yes. Sehingga gue mau agak sarkas sedikit nih ujung ini. Sehingga dia bertahan di 300.000, 250.000 per bulan, dan lo berani di 99.000 rupiah per bulan. Gitu. Jadi dengan pengalaman alhamdulillah Zahir 25 tahun, ya kita sekarang sebenarnya yang kita serve itu beberapa segmen lah. Mulai dari micro, small, mid-size business sampai enterprise, big companies. Dan kita sadar bahwa misi kita yang tadi membantu mereka naik kelas butuh produk dan layanan yang beda-beda. Oh iya dong. Ya, jadi mungkin kita berangkat tadi dari UKM banget awalnya 9697. Ya hari ini kita udah nggak cuma UKM yang kita serve, mid-size sampai ke enterprise juga kita bantu mereka untuk naik kelas. Oh mereka butuhnya ERP, mereka butuh solusi yang lebih total, mereka butuh implementasi yang lebih kompleks. Itu semua kita serve. Oke. Gimana menurut lo kalau UMKM yang baru memulai, tapi ternyata mungkin kepentok sama budget? Ya apapun ya namanya ya. Mungkin gue coba generik dulu ya. Misalnya nggak harus Zahir, apapun itu di luaran sana. Gimana tips and trick agar mereka tetap bisa berjalan? Mungkin pencatatan manuality seperti apa? Gitu maksud gue. Yes. Tips and tricknya. Oke, jadi pertama gini. Pertama ada beberapa prinsip yang harus dipegang sama si founder, business owner, seperti yang gue bilang tadi. Yeah. Dia mesti aware banget bahwa tanggung jawab keuangan itu di tangannya dia. Oke. Ya, Oke. Eksekusinya mungkin enggak, tapi tanggung jawabnya nggak bisa pindah. Oke. Ya, itu prinsip nih, supaya mindsetnya benar. Yang kedua, sekecil apapun bisnisnya, lo harus pisahin yang namanya kantongnya perusahaan, bisnis sama kantong pribadi. Kalau enggak ini akan jadi masalah di kemudian hari. Yes. Ya. Kenapa? Bisnis itu adalah sebuah entitas yang objektif yang harus dinilai. Iya. Ya. Betul. Gimana gue bisa nilai bisnis lo? Ya kan kalau ternyata di sana ada pengeluaran bayar sekolah anak. Oke. Oke. Ini banyak kecampur nih CEO sama. Ya kan? Itu case banyak banget nih yang kita temuin gitu kan di level small to mid size. Pisahin. Pokoknya bikin aja 2 rekening yang walaupun namanya rekening pribadi tapi pisahin. Ini buat bisnis, ini buat kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Banyak. Ada yang datang nih, pengusaha datang nih ke gua, suami istri datang. Dia udah pusing banget. Datang, "Mat, gue pengen konsultasi." Ya. Gimana ya, nih bisnis gue kok kayaknya nggak jalan nih, kayaknya nggak oke, ini kondisi kayak gini segala macam. Duduk nih bareng nih, gue kayaknya butuh software segala macam. Oke, gue bilang, oke software gue bisa bantu, tapi gue pengen tahu dulu mindsetnya, ya kan bener nggak gitu kan? Iya bener. Oke, gue tanya dulu, ya bisnis lo apa? Oh, gue punya bisnis ini nih food court. Oke. Lo punya berapa lapak? Punya berapa outlet?
yang lu sewain berapa, revenue-nya berapa, revenue-nya sekian. Oke, pengeluaran lu berapa, sekian. Gue bilang, berarti margin lu gede dong. Terus dia gini, iya ya, tapi kok duitnya nggak ada. Nah, nggak ada cashnya tuh. Terus istrinya nyaut, "Pah, kan bayar les anak-anak apa semua kan dari situ." Oh, salah tuh ya. Akhirnya dia menilai bisnisnya nggak jalan. Padahal bisnisnya jalan. Lu bisa bayangin nggak? Kalau dia frustasi ditutup itu bisnis, gimana? Iya benar. Dia bisa salah ngambil keputusan karena dia menilai bisnisnya dengan salah, nggak objektif. Oke, artinya total expenses digabung sama anak. Iya, sama kepentingan keluarganya. Sehingga dia bilang, ini bisnis gua nggak jalan. Padahal gue bilang, bisnis lu marginnya gede loh. Kok bisa lu bilang nggak jalan? Terus dia mikir, kenapa ya, kata dia. Istrinya yang nyaut, dia bilang, "Pak, itu kan kita bayar urusan anak-anak semua dari sana." Jadi gue dulu gitu tuh, gitu ya, expenses gitu. Karena dia nilai bisnisnya nggak objektif. Oke. Ya kan, kalau pemasukannya bisnis ya dikeluarin sama pengeluarannya bisnis juga. Jangan pemasukan bisnis dikurangin pengeluaran keluarga. Sehingga lo salah nanti menilai bisnis lo. Oke, nah ini manualnya gimana cara misahinnya? Gue coba pengen jadi UMKM yang pengen mulai. Paling gampang pisahin aja. Lu punya 2 rekening. Oke, ini Excel-nya deh. Excel-nya dulu. Oke. Excel-nya gini. Gimana? Kalau lu udah pisahin 2 rekening, ya nggak? Rekening perusahaan sama rekening bisnis sama rekening pribadi. Oke. Pertanyaannya, gue sebagai business owner, kan gue harus ada pengeluaran keluarga. Iya dong. Uang gue dari mana? Iya itu maksud gue. Oke. Dari rekening bisnis, lu transfer ke rekening pribadi sebagai gaji atau sebagai hutang. Melek gue. Jadi prinsip dasarnya, sekecil apapun bisnis lo, lu pisahin pembukuannya, lu pisahin pencatatan keuangan, pisahin rekeningnya, dan lu sebagai CEO, sebagai founder, sekecil apapun bisnis lo harus terima yang namanya gaji, sekecil apapun. Oke. Kalau bisnis lu masih kecil ya lu gaji kecil aja. Oh nggak cukup, gue masih butuh. Ya catat sebagai pinjaman supaya bisnis lu bisa nilai dengan sangat-sangat objektif. Dan di Zahir ada itu semua cara plotting-plottingnya. Iya. Nggak heran sih lo jadi CEO sih. Masya Allah. Oke. Jadi kita ngitung gaji di situ dan lo ada layak dapat berapa di situ. Gitu. Valuasinya dari yang lo tahu sendiri ya, lo berapa layaknya? Oh, bisnis gue omsetnya 10 juta. Kalau lu tunjuk orang lain untuk jalanin bisnis ini, lu mau gaji berapa? Nah, itu poinnya. Iya kan? Karena kalau kita bisnis owner, lu masa mau jalanin bisnis lu 200 tahun? Ya enggak dong. Iya dong. Iya kan? Someday lu akan tunjuk orang lain, mungkin lu akan start sesuatu yang baru. Oke. Dan lu tetap perlu menilai bisnis ini secara objektif. Ya caranya begitu. Oke. Gaji diri sendiri walaupun itu bisnis sendiri gitu ya. Jangan untung 10 juta. Aduh, kayaknya ganti handphone nih enak. Nyindir saya lagi Anda. Gitu ya. Kok gitu ya. Nggak gini deh, Mat. Lu karena sering ketemu banyak orang sih ya. Jadi kok apa ya, masalah-masalah tuh selalu tepat real gitu. Ya real. Karena itu ya rata-rata begitu ya, rata-rata begitu. Jadi bisnisnya dia omset misalnya 50 juta ya kan, bulan ini untung misalnya 25 juta, terus dia mikir, wah ini bisnis untung 25 juta, benar. Gua beli iPhone deh. Padahal kan nggak boleh lo klaim beli iPhone untuk kepentingan pribadi di perusahaan. Ya itu berarti kan perusahaan lo harus ngeluarin dulu gaji lo berapa. Kalau omset 50 juta mungkin gaji lo cuma 5 juta. Terus lu dari mana sisanya? Ya berarti ngutang dong sama perusahaan lu sendiri. Kalau mindset itu udah bener, lu akan ngambil keputusan itu dengan penuh kesadaran. Betul. Dan rata-rata yang bisnisnya akhirnya kayaknya rame tapi duitnya nggak ada karena masalah-masalah yang kayak tadi tuh. Ajib. Gitu. Ya. Saatnya gue pindah ke Zahir semuanya gue. Enggak, maksudnya semua orang harusnya di circle gue harusnya pakai Zahir. Insya Allah. Oke, Mat, gue mau lengkap dikit mengenai fenomenal startup. Oke ya. Cocok nih sepertinya kalau bahas. Lu kan bapak startup nasional mungkin. Waduh. Enggak ya. Oke. Jadi gini, gimana sih tips and trick mindset startup itu? Ini seru nih. Akan ada, gue nggak tahu ini kontradiktif atau konspirasi atau kontras apa ya,
kontroversi lah. Yap. Startup bikin, ujung-ujungnya sekarang targetnya tuh mindsetnya pengen IPO, exit. Dengan merasa bisa bikin EBITDA, DEC, dan lain-lainnya, mindsetnya gampang lantaran ada visi venture capital. Nah, ini juga sebenarnya ini nasihat buat gua juga nggak apa-apa deh. Tadi affair ya. Ya. Nah, maksud gua gini, kita benahin lah. Ayo sama-sama, termasuk ini buat gua pribadi lah. Sebenarnya startup tuh gimana sih cara bangun dari awal? Apakah memang harus kita mindsetnya venture capital oriented banget? Soalnya gue ngelihat Zahir nggak pakai visi nih. Yes. Dan gue mau agak sedikit intermezzo lagi. Banyak gak yang ngira lo adalah emang lo nggak mau gede, Mat? Nah, iya. Nah ini inline nih. Yes. Ya, kebayang ya. Yeah. Sementara kalau gede itu harus disuntik, harus di burn, bakar. Nah, yang ujung-ujungnya tadi ya mau IPO apa gimana? Lu ada di geng yang mana nih? Apakah visi salah? Apakah IPO salah? Gue mau gas-gas aja deh. Oke. Ini seru nih. Jadi gini. Kita kasih solusi.